Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan suara Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan puasanya? Ini sudah mulai mendekati beberapa hari ya. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah dan semoga kita tidak berputus asa mendapat rahmatnya Allah. Kalau kemarin kita cerita orang yang tidak rugi, salah satunya adalah orang yang beramal soleh. Ternyata ada satu lagi golongan yang tidak rugi. Siapa itu? Orang yang selalu dalam hidupnya, dalam waktunya digunakan untuk mengajak kebaikan. Wa tawassaw bil haq. Dan dia dalam rangka saling tolong menolong untuk mengajak kebaikan. Nah, kenapa ada kalimat wa tawassaw bil haq? Karena begini, seandainya setiap orang tidak mau mengajak kebaikan, Pak Ustadz, saya nunggu alim dulu, saya nunggu tahu dalil dulu mengajak kebaikan. Maka yang terjadi, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa ya? Karena nunggu mengajak kebaikan. Itu sebabnya saya selalu ngomong, orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang alim itu kalau bisa masuk konten. Masuk TikTok, masuk YouTube, atau masuk apa? Supaya apa? Supaya konten-konten di medsos itu tidak dipenuhi yang tidak baik, gitu kan? Supaya tidak isinya flexing ya. Gue tunjukin, ya isinya tidak begitu ya. Isinya yang baik-baik. Karena apa? Karena Anda orang-orang soleh, Anda orang-orang baik, orang-orang alim masuk ke konten-konten yang positif, gitu. Nah, karena memang ketika berbuat seperti itu, Anda telah mengajak kebaikan, dan yang namanya kebaikan itu tidak pernah rugi. Orang berbuat baik tidak mengajak kebaikan tidak pernah rugi. Orang mengajak kebaikan itu tidak pernah mengalami kerugian, karena ketika dia berbuat kebaikan, mengajak berbuat kebaikan, maka Allah telah melihat usahanya. Jenengan mungkin bilang, tapi saya sudah pernah ngajak orang Pak Ustadz, tapi kok dia tidak berubah. Tidak apa-apa. Bisa jadi ketika Anda mengajak kebaikan pada saat itu dia tidak berubah pada saat itu. Tapi ketika Anda menasihati seperti itu, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, dia ingat nasihat Anda terus bilang, oh iya ya, gara-gara nasihatnya ini saya ingat ternyata memang perbuatan ini tidak baik. Nah itu loh, itu Anda mengajak kebaikannya hari ini, mungkin dia berubahnya itu beberapa tahun kemudian. Itu sebabnya di ayat itu tadi dilanjutkan setelah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bukan cuma mengajak kebaikan, tapi juga disuruh mengajak kesabaran. Termasuk kitanya sendiri disuruh sabar. Bisa jadi ketika kita mau mengajak kebaikan, orangnya belum mau gitu kan ya. Orangnya masih malu, orangnya masih menolak kebaikan yang kita ajakkan, maka kita yang disuruh sabar dan mengajak kepada kesabaran. Maka sekali lagi kalau kita ngajak kebaikan gitu kan ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang lembut. Kalau ada teman kita berbuat salah ya sudah negurnya yang terbaik gitu ya. Supaya itu tadi kebaikan kita tidak rugi, kebaikan kita tidak terkikis oleh apa yang kita lakukan atau kalimat-kalimat kita yang tidak tepat. Maka sekali lagi di bulan Ramadan seperti ini jangan pernah lelah untuk ngajak kebaikan. Meskipun ngajak kebaikannya cuman sebatas ngajak sholat. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Hasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.